Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke, sahabat semuanya, ini ada anak muda, anak masih remaja tapi sangat kreatif. Dia menciptakan mobil tenaga surya ya. Jadi mobil pakai solar cell, kemudian untuk mengisi aki, lalu akinya untuk menggerakkan motor listrik. Jadi electric vehicle tapi menggunakan energi solar cell atau dari sinar matahari. Oke, seperti ini. Jadi saya dari Sri Lanka membuat motor roda 3. Nah, oke, kita lihat dulu ini bentuknya ya, seperti ini. Jadi panel-panelnya ditaruh di pintu-pintunya, kemudian di atas ya. Ini tentunya untuk memaksimalkan luasan dari panel surya itu sendiri ya. Jadi semakin banyak panel yang bisa dipasang ya akan semakin baik untuk proses pengisiannya. Jadi untuk waktu pengisiannya bisa lebih cepat. Jadi nanti kita akan simak ini dari Sri Lanka. Nanti dari Indonesia pun sudah sangat banyak ya yang membuat seperti ini. Oke, kita lihat sekarang yang dari Indonesia. Ini dari Buleleng Bali ya. Jadi dia membuat mobil listrik ya, mirip dengan yang tadi ya, tapi dia maksimalkan di bagian atapnya. Oke, jadi ini sama dengan yang tadi ya. Jadi pakai panel solar cell, kemudian ada modulatornya, kemudian aki. Nah, seperti ini ya. Ini kemudian aki untuk menggerakkan motor listrik. Ini akinya bisa diperbanyak ya. Kalau cuman satu ya dipakai langsung habis, maka diperbanyak supaya bisa menyimpan energi listrik lebih banyak. Kemudian ini dari SMK Muhammadiyah Watulimo ya, Trenggalek, Jawa Timur. Ini luar biasa. Ini dekatnya dengan Pak Mustafa Kepala Jenggot ya. Jadi ini SMK Muhammadiyah Watulimo Trenggalek. Nah, ini juga sama ya dengan yang dibuat oleh anak Sri Lanka tadi, kemudian yang dari Buleleng ya. Cuman ini dimodifikasi, bisa pakai smartphone untuk menghidupkan dan mematikan. Cuman ini memang masih di area prototype ya. Jadi memang desainnya nanti kita akan bahas. Ini permasalahannya nanti masih di apa saja ya yang masih jadi PR ya. Tapi ini keren. Jadi warga Indonesia itu sudah bisa buat seperti ini ya. Tinggal ini didukung, dikembangkan ya. Didukung, dikembangkan, dan ini supaya bisa benar-benar menjadi mode transportasi di Indonesia. Oke. Memang kalau untuk yang anak SMK ini tentu kekuatannya ada di guru-guru pembimbingnya ya. Jadi guru-gurunya, kemudian dia berinovasi diajarkan ke anak-anaknya. Jadi merakit bersama anak-anak, dan anak-anaknya pun menjadi ikut bisa membuat kendaraan seperti ini. Tapi ini tetap keren ya. Cuman nanti kita akan sampaikan masukan kira-kira apa saja yang masih menjadi PR yang perlu dikembangkan. Nah, ini sepeda ontel ya, sepeda ontel dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Oke, kita lihat seperti ini. Jadi sepeda ontel, kemudian panel suryanya ditaruh di depan, kemudian baterainya ditaruh di belakang. Itu ada berapa itu? 4 baterai ya. Ya, baterai tentunya bisa dimaksimalkan. Semakin banyak baterai yang bisa dipasang, tentunya akan semakin banyak energi yang bisa disimpan ya. Juga semakin besar kemampuan untuk memutar motor listrik. Nah, itu juga bisa terus dikembangkan. Nah, ini motor listriknya motor listrik kecil ya. Nah, itu kalau untuk sepeda listrik cukup ya. Tapi ya kalau motor sebesar itu tentunya sesuai dengan kapasitasnya ya. Dia jangan terus berharap untuk tanjakan yang sangat tinggi, kemudian kecepatannya pun tinggi, responsinya tinggi, akselerasinya ya
tentunya kita nggak bisa berharap seperti itu ya. Itu akan sesuai dengan kapasitasnya ya. Oke teman-teman, dari sini kita masih melihat ada PR itu di desain ya teman-teman, karena desainnya masih apa ya, masih sangat minim, jadi boleh kita bilang belum ada nilai estetikanya. Jadi yang penting dari yang tadi ya, yang Sri Lanka ya, ini yang dari Sri Lanka seperti ini, jadi ini nilai estetikanya yang belum dapat ya. Yang dari Buleleng ini lebih rapi tapi juga nilai estetika belum dapat. Kemudian yang dari SMK Muhammadiyah Watulimo ya, juga masih cutting klawer seperti ini ya, karena ini maklum masih prototipe ya, jadi masih kotak-kotak masih seperti ini. Jadi ya lebih tepatnya kayak mobil yang untuk golf itu mungkin cocok ya, mobil-mobil untuk mobil golf gitu. Nah mungkin desain yang sederhana seperti ini, atapnya rata, itu untuk mobil golf itu bagus ya. Tapi kalau untuk membuat mobil yang bisa dipakai harian, komersial, desainnya belum dapat. Maka kalau ingin membuat, maka harus membuat desain solar cell-nya sendiri. Jadi tidak membeli solar cell yang kotak saja ya, yang seperti ini, kotak seperti ini kemudian dipasang begitu saja, tentunya tidak bisa untuk mendapatkan estetika yang bagus. Nah ini seperti ini 783.000 dengan satu aki ya. Ada kontrolernya, satu paket seperti ini. Ini cukup untuk ini teman-teman ya. Ilustrasinya ya, dengan aki 12 volt 7 ampere hours dapat menghidupkan satu lampu LED DC 5 watt sekitar 12 jam, satu lampu LED DC 8 watt sekitar 8 jam ya. Ini tentunya tergantung sinar matahari yang didapatkan. Kalau pas mendung ya nggak bisa seperti itu, kalau pas terang bisa maksimal. Jadi kalau cuman modal yang segini ini ya masih terlalu sulit kalau untuk menggerakkan mobil, maka dia butuh beberapa lembar ini ya, dipasang, diparalelkan, kemudian baterainya pun harus beberapa ya, nggak cukup 4, bahkan semakin banyak semakin bagus ya baterainya, semakin banyak semakin besar, ini pun semakin luas itu akan semakin bagus. Nah ini yang dibikin oleh Belanda ya. Nah ini atas ini panel surya, ini bagian atasnya ini, dari belakang sampai depan sana itu semuanya solar cell. Jadi bagian atap atasnya itu sepenuhnya bisa menangkap energi matahari. Kemudian ini Cina ya, desain dari Cina. Nanti dia bagian atapnya tuh bisa diatur, dibuka, ya kayak robot ya, bagus gitu. Jadi ini secara desain, nah ini ya, atapnya bisa membuka seperti itu ya. Jadi memang didesain, tapi ini tentunya butuh dana ya. Nah ini bisa dibuka tutup, ini keren ya. Ini saat dia parkir bisa dibuka. Kalau ini paten ya, sudah apa adanya, sudah di situ. Setiap saat ya nempel di situ. Lalu plug and play digunakan. Tapi itu semuanya keren.